Assalamualaikum semuanya. Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kembali kita bertemu dalam tutorial Arab tentang cara menulis saksi alif untuk bagian yang keempat, yaitu dalam Arab Melayu. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 kaidah dalam penulisan saksi alif. Pada tutorial kali ini kita akan membahas kaidah keempat atau kaidah terakhir tentang penulisan saksi alif. Sebelum kita lanjutkan pada kaidah keempat penulisan huruf saksi alif ini, terlebih dahulu kita review 3 kaidah sebelumnya dalam penulisan huruf saksi alif. Masih ingat kan? Kaidah pertama, suku kata pertama berbunyi vokal A, maka dalam penulisan Arab Melayunya suku kata pertama tersebut diberi saksi alif. Contohnya kata Batam, suku kata pertama ba, huruf B berbunyi vokal A. Maka dalam penulisan Arab Melayunya setelah huruf B diberi saksi alif seperti ini, Batam. Kemudian pada kaidah kedua, apabila suku kata kedua diawali huruf W dan berbunyi vokal A, baik hidup maupun mati, maka dalam penulisannya setelah huruf W diberi huruf saksi alif. Untuk W ini, untuk huruf W yang di suku kata kedua ini, meskipun suku kata pertama tidak berbunyi vokal A, bila suku kata keduanya diawali huruf W, maka dia mendapat huruf saksi alif setelah huruf W tersebut. Kita ingat contohnya untuk suku kata kedua yang diawali huruf W dan berbunyi vokal A hidup, contohnya bawa. Maka dalam penulisan Arab Melayunya yang dilihat ini ya, huruf W di suku kata kedua wa, bawa. Setelah huruf W ada saksi alifnya. Contoh yang kedua, suku kata kedua diawali huruf W dan berbunyi vokal A mati. Ini contohnya bawah. Yang dilihat di suku kata kedua wah, berawal huruf W, kemudian ada huruf matinya itu H, jadinya wah. Meskipun huruf mati, tetapi karena suku kata kedua diawali huruf W, maka setelah huruf W mendapat saksi alif. Bedanya dengan yang Batam tadi ya. Kalau yang Batam tadi dia setelah huruf T meskipun berbunyi A karena tapi ta adalah vokal A mati dan huruf T tidak mendapatkan saksi alif. Tapi kalau huruf W di suku kata keduanya dia mendapat huruf saksi alif. Selanjutnya pada kaidah ketiga, apabila suku kata kedua diawali dengan salah satu dari huruf D, L, R atau eng, ng ya, berbunyi vokal A hidup. Nah, yang ini ada syaratnya. Dengan syarat suku kata pertama bersuku hidup berbunyi vokal A. Ini yang membedakan dengan suku kata kedua diawali huruf W. Kalau suku kata kedua diawali huruf W, dia tidak ada syarat untuk suku kata pertamanya harus berbunyi vokal apa. Tapi kalau untuk suku kata kedua yang diawali huruf D, L, R, dan eng, bila dia berbunyi vokal A, dia hanya diberi saksi alif. Bila berbunyi vokal A dan untuk suku kata pertamanya juga berbunyi vokal A. Contohnya, dada diawali huruf D untuk suku kata kedua, kemudian berbunyi vokal A hidup, da.
dan suku kata pertamanya juga berbunyi vokal A hidup da, dada. Maka di kedua-duanya suku kata pertama dapat saksi alif, suku kata kedua juga dapat saksi alif. Contoh kedua, suku kata yang di huruf keduanya diawali dengan huruf L berbunyi vokal A hidup, dan suku kata pertamanya berbunyi vokal A hidup juga, karena ini menjadi syarat. Contohnya jala. Maka suku kata pertama ja, dia mendapat saksi alif, dan suku kata kedua karena diawali dengan huruf L, maka dia juga mendapat saksi alif karena pada suku kata pertamanya berbunyi vokal A. Contoh yang ketiga adalah suku kata kedua yang diawali dengan huruf R berbunyi vokal A hidup, dan sekali lagi syaratnya suku kata pertamanya harus berbunyi vokal A hidup juga. Contohnya bara. Suku kata pertama berbunyi vokal hidup A, ba, kemudian suku kata keduanya diawali huruf R berbunyi vokal A hidup ra. Maka suku kata pertama mendapat saksi alif, suku kata kedua juga mendapat saksi atau huruf saksi alif. Bara, begitu menulisnya. Contoh keempat adalah suku kata kedua diawali huruf eng berbunyi vokal A hidup, dan memenuhi syarat untuk suku kata pertamanya berbunyi vokal A hidup juga. Contohnya nganga. Suku kata pertama berbunyi vokal A yaitu nga, suku kata kedua diawali huruf eng dan juga berbunyi vokal A, nga. Makanya nganga di suku kata pertama dapat saksi alif, suku kata kedua juga dapat saksi alif. Paham ya? Selanjutnya kita masuk pada kaidah keempat, penulisan huruf saksi alif. Pada kaidah keempat ini, apabila suku kata pertama berbunyi vokal E lemah dan suku kata kedua berbunyi vokal A, maka pada suku kata kedua, ingat yang diberi saksi alif adalah suku kata kedua. Dalam penulisannya diberi huruf saksi alif. Suku kata kedua bila suku kata pertamanya adalah berbunyi vokal E lemah. Contoh, ada depa, lega, terus apa lagi? Kena, dan seterusnya ya. Ini kita buat contoh aja, depa dan lega. Gera. Suku kata kedua berbunyi vokal A dan suku kata pertamanya berbunyi vokal E lemah. Le, e, de, be, ce, le, ke. Nah, itu yang disebut dengan yang dimaksud dengan vokal E lemah. Contohnya depa terdiri dari dua suku kata, yaitu de dan pa. Suku kata pertama berbunyi vokal E lemah, yaitu e. Suku kata kedua suku kata kedua berbunyi vokal A. Maka sesuai ketentuan pada kaidah keempat, suku kata dalam penulisan Arab Melayunya pada suku kata keduanya diberi saksi alif. Dengan demikian, maka depa dalam penulisan Arab Melayunya ditulis D-nya tidak dapat saksi apa-apa ya, tapi pa-nya setelah huruf P dia ada huruf saksi alif. Tulisnya seperti depa.
Begitu juga lega. Untuk yang le-nya tidak mendapat saksi apa-apa, tapi untuk yang bunyi ga dia diberi saksi alif. L, G, terus saksi alif. Lega, geba, kena, kera, apa lagi. Nah, nanti dicari lagi contohnya. Dan demikian, apabila suku kata pertama tidak memenuhi kaidah pertama, yaitu berbunyi vokal A, atau suku kata kedua tidak memenuhi kaidah kedua, yaitu diawali huruf W, dan tidak memenuhi kaidah ketiga, yaitu diawali salah satu dari huruf D, L, R atau eng, dan dengan suku kata pertama serta suku kata kedua-duanya berbunyi vokal A. Ini kaidah ketiga agak panjang ya. Serta tidak memenuhi kaidah keempat, suku kata pertama berupa vokal E lemah, E, maka dalam penulisannya tidak diberi saksi alif meskipun berbunyi A. Nah, untuk selanjutnya silakan dilatih, dicoba untuk menulis dan membaca bacaan dan tulisan Arab Melayu yang ada di buku Armel ya. Selamat mencoba. Bagi yang belum lancar tetap bersabar dan istiqomahlah berlatih. Bagi yang sudah lancar bersyukur dan tetaplah istiqomah berlatih. Semoga semuanya lancar dan sukses selalu. Agar tidak ketinggalan materi berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share. Nah, bila ada pertanyaan silakan komen. Insya Allah nanti saya jawab. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan menjadi jariah kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.